Mobil ini memang benar-benar cocok kalau dibilang mobil keluarga. Why? Salah satunya adalah ini. Banyak sekali slot di mobil ini. Satu, ya. Lalu ini ada cup holder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk di depan aja, cup holdernya ada 6. Jadi karena kita sekarang syutingnya di masa pandemi COVID, gue harus pakai ini sob. Karena kita syuting kan di luar. Tapi ini aman kok karena kita jaga jarak. Orang jauh tuh di sana tuh. Jadi kita nggak berkerumun di sini. Seperti yang tadi gue bilang di mobil bahwa gue akan review sebuah mobil tua tahun 2009 ini. Nissan Serena Highway Star C24 tahun 2009. Oke. Sebelum gua nge-review di bagian luar dan bagian dalam Serena ini, Serena itu C24 ini ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe CT atau Comfort Touring, yang kedua adalah Highway Star, yang ini. Dan ada lagi yang Highway Star yang berbeda dengan ini, yaitu Highway Star Autek. Bedanya Autek dengan Highway Star biasa ini, Autek itu ada body kitnya sekeliling mobil. Nah itu yang membedakan, termasuk grill dan bumpernya. Autek itu lebih lebay menurut gue. Nah, kalau HWS yang ini menurut gue tampilannya masih manis. Yang pertama beda antara CT dan HWS itu yang pertama kalau kita lihat dari depan, dia grillnya untuk HWS ini chrome, sementara untuk CT dia sewarna body dan tidak ada list stiker. Walaupun ini listnya udah kita ganti, tapi sebenarnya untuk di tipe HWS memang juga ada listnya. Jadi itu yang membedakan pertama antara CT dengan HWS, posisinya ada di sini. Kalau untuk di bawah, ini juga beda antara HWS dengan CT. CT nggak ada fog lamp, sementara HWS sudah dilengkapi dengan fog lamp. Oke, sisanya lampu samping. Sekarang kita ke bagian samping. Mobil ini ring standarnya adalah ring 15, tapi karena ini mobil sedikit ada perubahan, ada modifikasi ringan, maka velgnya juga sekarang udah gua ganti. Ini tetap velg bawaan dari Nissan ya, ini velgnya Nissan Teana ring 17. Nah kalau dilihat tampilannya masih masuk lah. Kalau ringnya pakai standar ring 15 terlalu kecil menurut gua, karena mobil ini juga termasuk mobil boxy yang tampilannya harusnya lebih gagah. Makanya gue masukin lah di sini ring 17 punya Nissan Teana. Oke, tadi depan udah, samping udah. Oh iya, masih ada satu ketinggalan ternyata. Ini bedanya HWS sama CT sob. HWS itu sudah dilengkapi dengan lampu sen di kaca spion. Sebenarnya agak mubazir ya. Biasanya kalau ada lampu sen di spion, di fender udah nggak ada lagi. Nah, tapi Nissan Serena HWS ini ada dua, di spion dapat, fender juga dapat. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ini nyaris tidak ada perbedaan antara CT dengan tipe HWS. Yang beda adalah HWS dengan HWS Autek. HWS Autek itu lampunya sudah putih di sini. Sementara HWS yang biasa seperti ini lampunya masih merah dan putih. Sisanya sama, hanya bedanya Autek ada body kit juga di bawah sini. Sementara yang HWS biasa tampilannya biasa. Nah, perbedaan yang paling mencolok yang sebenarnya banyak orang jadi bertanya-tanya adalah pada bagian bodi. Warna mobil ini di STNK itu adalah abu-abu metalik. Nanti kita akan tampilkan warna aslinya ya. Sekarang kan sudah berubah menjadi abu-abu doff. Banyak yang tanya sebenarnya, ini dicat atau di stiker. Nah,
Ini gue buka aja di sini. Mobil ini nggak dicat, tapi gue kasih cutting stiker. Memang hasilnya bisa serapi, kayak rapi dicat ya, tapi sebenarnya ini adalah cutting stiker. Ini lapisi dengan cutting stiker kira-kira hampir 2 tahun lalu. Harganya ketika itu sekitar 5-5,5 juta untuk satu full body ini. Oke, sekarang kita lihat di bagian interior. Masuk ke bagian interior. Interiornya untuk mobil MPV di eranya ini udah sangat lumayan ya, udah cukup bagus. Tapi kalau kita bicaranya di mobil masa kini, ya tampilan dashboardnya sebenarnya udah mulai agak ketinggalan zaman. Tapi nggak apa-apa karena gua orangnya suka yang simple-simple aja. Nah ini menurut gua dashboardnya sangat-sangat simple. Bisa dilihat di sini, panel AC-nya dan yang lain-lainnya di sini simple banget. Ini bener-bener simple, sesimpel-simpelnya mobil menurut gua. Karena kalau dibandingkan dengan mobil ya Serena terbaru aja katakan C26 atau C27 itu tampilannya udah sangat masa kini, sementara ini belum. Ini masih sangat jadul. Oke, selain di bagian dashboard, sebenarnya mobil ini memang benar-benar cocok kalau dibilang mobil keluarga. Why? Salah satunya adalah ini. Banyak sekali slot di mobil ini. Satu, ya. Lalu ini ada cup holder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk di depan aja, cup holdernya ada 6. Itu baru cup holder aja. Ini tadi 1, di bawah ada lagi 1. Ya. Terus di sebelah sini sebenarnya ada lagi 1. Ini biasanya gue pakai buat tempat buang receh. Dan di sini masih ada konsol-konsol lainnya, bisa dilihat di sebelah situ. Itu masih ada konsol juga yang tentu juga bisa diisi sesuatu. Di sini ada 1 dan ada tingkatan lagi, di sini ada 1 lagi. Belum lagi yang kecil-kecil ini. Jadi nah, ini ada 1 lagi ketinggalan. Nih. Ini ada lagi nih 1 di sini. Memang benar-benar tipe mobil keluarga ya, yang banyak tempat untuk kita nyimpen sesuatu. Selain itu, mobil ini secara interior perbedaannya antara HWS dengan CT itu ada di jok. Untuk tipe HWS, joknya sudah dilapisi oleh kulit seperti ini. Sementara yang CT bahannya masih beludru. Tapi kesamaannya adalah ini mau tipe yang CT atau tipe HWS semuanya sudah disiapkan captain seat. Kalau bicara tentang Nissan Serena C24 ini, terutama di bagian interiornya, ada yang juga menarik perhatian. Ini persneling matic-nya ini seperti mobil Ford atau seperti mobil-mobil Amerika pada umumnya. Seperti ini. Yang kedua, Nissan Serena C24 ini sob nggak punya rem tangan. Coba lu cari di mana rem tangannya. Yang dia punya adalah parking brake alias rem kaki di bawah situ. Jadi dia nggak punya rem tangan, dia adanya rem kaki. Nah, kita sebut ini sebagai parking brake. Oke, itu tadi sebagian penjelasan di bagian depan. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Oke, kita akan pindah ke bagian belakang. Ada lagi perbedaan antara tipe HWS seperti ini dan tipe CT yang standar. Untuk tipe HWS, pintu yang sebelah kiri belakang itu sudah elektrik seperti ini. Di sini letak tombolnya ada di sini. Oke. Sebelah kiri pintunya elektrik. Kita tutup lagi. Tapi yang sebelah kanan belum. Walaupun belum elektrik, tetap berbeda dengan tipe CT. Untuk tipe HWS sudah dilengkapi dengan vakum, jadi tidak perlu ditutup dengan sekencang-kencangnya. Cukup pelan aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Oke, jadi ini posisi di bagian belakang ya, di bagian tengah belakang. Semua sudah dilengkapi dengan captain seat, walaupun captain seatnya termasuk captain seat yang mini ya, ini kecil sekali. Tapi posisi duduk sebenarnya udah cukup nyaman untuk di sini. Kalau kita masih kurang nyaman dengan posisi ini, kita bisa turunkan sedikit. Enak. Untuk Nissan Serena C24, semua sudah dilengkapi dengan captain seat, baik yang tipe HWS maupun yang tipe CT. Nah, cuma memang captain seatnya ini menurut gue sangat sederhana ya, karena ini captain seatnya ya hanya seperti ini aja. Bentuknya kecil,
Mungkin untuk orang yang kurus seperti gua, ini nggak ada masalah karena legroomnya juga masih enak. Tapi untuk orang yang badannya agak besar, gua rasa ini terlalu mini ya. Berbeda dengan MPV lain seperti Alphard atau juga Elgrand. Tapi ini cukup kecil dan menurut gua untuk mobil sekelas ini udah cukup oke lah. Ini kelebihannya di Nissan Serena C24. Ini sudah dilengkapi dengan 2 monitor yang terhubung dengan monitor di depan. Ya. Jadi kalau kita mau nonton, tentu kita harus ikuti monitor yang depan. Nanti kita tinggal lihat di 2 monitor yang ada di headrest ini. Ini bukan merek bawaan mobil karena yang punya Nissan kebetulan waktu itu lagi gue perbaiki. Ini untuk sementara gue pakai yang aftermarket, mereknya Rodek. Tapi hasilnya juga cukup oke. Selain ini seperti yang gue bilang benar-benar mobil keluarga adalah ini. Nissan Serena dilengkapi dengan meja. Meja ini bisa untuk makan, kita bisa mengerjakan sesuatu juga. Kalau kita sambil kerja, kebetulan kita pakai supir, kita duduk di sini, kita bisa sambil mengerjakan sesuatu di laptop. Ini cukup fungsional banget mobil ini menurut gue. Oke. Nah, posisi yang lain adalah di bagian belakang. Ini sebenarnya nggak terlalu gede, tapi nggak juga sempit. Jadi, oke, kita coba aja deh. Ini untuk kita masuk ke bagian belakang. Kalau untuk orang setinggi gua, ini tinggi gua 177 cm. Sepertinya kursi ini harus dimajukan sedikit. Karena kalau enggak, dengkul gua bermasalah. Nah, kita coba. Kalau posisinya seperti ini, bisa dilihat ke sini, posisinya enak. Posisi dengkul masih oke, masih sangat nyaman. Dan kursi belakangnya ini masih bisa dimundurin. Nah, ini masih cukup enak untuk di posisi bagian paling belakang. Oh ya, untuk di bagian belakang Nissan Serena juga sudah dilengkapi dengan AC double blower. Untuk mobil sekelas MPV seperti Serena, sebenarnya ini terlalu kuno ya. Harusnya sudah ada di posisi di sini, di atas setiap row, tapi ini enggak. Ini masih ada di sini. Nggak masalah, tapi memang hanya kelihatan kuno aja. Oke, sekarang kita ke bagian paling belakang. Kita buka di bagian paling belakang, di bagasi. Serena ini bagasinya gede banget. Bisa dilihat ya, sini ada satu kontainer yang juga nggak ada masalah kalau ini gue langsung masukin di sini. Ini juga bisa dimasukin koper dalam ukuran yang paling besar, ukuran sedang sampai ukuran kecil, muat semua di sini. Karena bagasinya ini termasuk lega banget. Gue mau kasih tahu buat teman-teman bagaimana cara melipat kursi belakang Serena. Ini agak unik soalnya. Yang pertama harus dilakukan adalah melepas dulu headrestnya. Ini headrestnya harus dilepas dulu. Lalu kita harus turunkan dulu sandarannya. Ini baru kita naikkan ke atas dan dikaitkan di sini ada pengaitnya. Jadi caranya seperti itu. Yang pertama harus lepas dulu headrest, jangan lupa dilepas. Direbahkan, tinggal dinaikkan ke atas. Oke, jadi itu tadi sekilas tentang mobil gua, Nissan Serena HWS C24 tahun 2009. Sepertinya bisa mengobati penasaran beberapa orang, beberapa teman-teman gue juga yang selalu bertanya, mobil lu ini speknya apa aja? Sebenarnya nggak ada spek yang istimewa. Mobil ini masih standar, mesinnya juga masih standar bawaan mobil. Memang gue hanya suka modifikasi yang simple aja, seperti pasang stiker, seperti merubah velg dengan ukuran yang lebih besar. Sisanya nggak ada, biasa aja. Ini masih mobil Nissan Serena HWS C24 tahun 2019 standar. Sekian dulu video kita kali ini tentang Nissan Serena HWS C24 tahun 2009. Nantikan lagi video-video kita selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share ke teman-teman yang lain. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya Andri Bima di Autofit Channel.